Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2C ingin mempresentasikan hasil wawancara kami dari SMA Negeri 1 Katapang di bagian lokasi kesiswaan. Perkenalkan kelompok kami, saya Yunita Indah Prasetya. Saya Syafita Effendi. Saya Viana Saura Giska. Saya Wanda Krisya Aulia. Di sini saya akan mempresentasikan bagian pendahuluan. Yang pertama ada pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik artinya pelayanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan pelayanan siswa di kelas dan di luar kelas, seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individuan, seperti keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan, sampai ia matang di sekolah. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen peserta didik terdiri dari analisis kebutuhan peserta didik, penerimaan siswa baru, seleksi penerimaan siswa baru, masa orientasi, pembagian kelas, pembinaan dan pengembangan peserta didik, pencatatan dan pelaporan, kelulusan dan alumni. Selanjutnya, hasil wawancara yang kami peroleh dari pertanyaan yang diajukan yaitu 1. Apa saja kegiatan dari manajemen peserta didik di SMA Negeri 1 Katapang? 2. Bagaimana proses dari penerimaan siswa baru di SMA Negeri 1 Katapang? 3. Bagaimana cara menentukan banyaknya siswa yang diterima setiap tahunnya di SMA Negeri 1 Katapang? Dan 4. Apa saja layanan khusus yang menunjang peserta didik? 5. Jika ada evaluasi bagi peserta didik, kegiatan apa saja yang dilakukan dalam pengevaluasian tersebut? Dan yang terakhir, apakah ada hambatan dalam pelaksanaan manajemen peserta didik di SMA Negeri 1 Katapang? Untuk kegiatan dari manajemen peserta didik di SMA Negeri 1 Katapang memiliki berbagai kegiatan bagi para peserta didiknya yang terdiri dari PPDB, MPLS, partisipasi kegiatan amal dan sosial, kemasyarakatan, peringatan Hari Besar Nasional dan Keagamaan, pendisiplinan siswa, dan penanganan siswa yang bermasalah. Untuk pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 1 Katapang, 1. SMA Negeri 1 Katapang menyelenggarakan PPDB sesuai dengan arahan Dinas Pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, SMA Negeri 1 Katapang melakukan persiapan PPDB dari beberapa bulan sebelumnya. Nah, adapun syarat-syarat pendaftaran yang harus dipenuhi dan ada beberapa jalur pilihan dalam pelaksanaan PPDB. Untuk syarat-syarat PPDB ini ada dua, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Untuk syarat umum, peserta didik harus membawa 1. Ijazah, 2. Akte kelahiran, 3. Kartu keluarga minimal 1 tahun, KTP, 4. Buku raport dan keterangan ranking 5 semester. Yang kelima, ada surat tanggung jawab mutlak orang tua. Untuk syarat khusus PPDB, 1. Kartu program penanganan kemiskinan, 2. Surat keterangan domisili, 3. Surat tugas orang tua, 4. Piagam dan dokumentasi prestasi. Di SMA Negeri 1 Katapang memiliki 5 jalur pilihan PPDB. Yang pertama, 1 jalur afirmasi, 2 jalur perpindahan orang tua atau anak guru, 3 jalur akademik, 4 jalur non-akademik, dan yang terakhir jalur zonasi. Untuk kuota penerimaan siswa, yang pertama ada jalur zonasi minimal 50%, kedua ada jalur afirmasi minimal 20%, afirmasi KETM dan disabilitas 15%, lalu ada kondisi tertentu 5%. Ketiga ada perpindahan tugas orang tua atau wali atau anak guru maksimal 5%, dan yang keempat ada jalur prestasi 25% atau sisa kuota, yaitu ada nilai rapot dan kejuaraan akademik atau non-akademik. Lalu untuk layanan khusus yang menunjang peserta didik, layanan khusus di SMA N1 Katapang yang menunjang peserta didik adalah layanan BK, fungsi bimbingan konseling di SMA N1 Katapang sebagai pemahaman, fasilitasi, penyesuaian, penyaluran, dan adaptasi. Kegiatan evaluasi penilaian bagi peserta didik.
Terdapat beberapa kegiatan evaluasi penilaian bagi peserta didik SMAN 1 Katapang, di antaranya ulangan harian, PTS, PAS, PAT, US, dan ANBK. Dikarenakan kondisi pandemik saat ini, ANBK tidak diselenggarakan. Hambatan dalam menjalankan manajemen peserta didik. Yang pertama, anggaran biaya yang terbatas. Kedua, bantuan keuangan seringkali terlambat. Ketiga, di masa pandemi, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online dan dalam proses KBM-nya, kedisiplinan, proses belajar, dan tampilan siswa sulit terkontrol. Yang keempat, ekstrakurikuler untuk pengembangan minat dan bakat siswa tidak bisa dilakukan. Yang kelima, kompetensi siswa kurang terpenuhi. Ini merupakan dokumen pendukung dari hasil penelitian kami yang terdiri dari banner PPDB SMA Negeri 1 Katapang di tahun 2021. Sekian dari presentasi dari hasil wawancara kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.